Presiden penipu. Jokowi digugat ke PN Jakpus dugaan ijazah palsu Pilpres. Pantesan pelongok-pelongok. Uang ijazahnya palsu. Kepala saya bisa dicari. Yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon? Gitu. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini, ya kan? Yang melindungi ijazah ini. Tapi dia betul orang Indonesia, Pak. Siapa itu, Pak? Jokowi. Ibunya yang Cina, namanya ya Peiwa. Jokowi digugat ke PN Jakpus soal dugaan ijazah palsu saat Pilpres 2019. Dilansir cnnindonesia.com. Presiden Joko Widodo atau Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Gugatan didaftarkan oleh Bambang Trimulyono atau penulis buku Jokowi Undercover pada Senin 3 Oktober dan telah terdaftar dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat. Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Bambang menggandeng Ahmad Husainuddin sebagai kuasa hukum. Adapun para tergugat yaitu Presiden Jokowi atau tergugat 1, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti atau tergugat 4. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian bunyi poin pertama petitum penggugat dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Pusat Senin 3 Oktober. Selain itu, masih dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa penyerahan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. cnnindonesia.com sudah meminta tanggapan gugatan ini kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Namun, mereka belum merespon hingga berita ini ditayangkan. Hal tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dengan demikian, kebohongan harus dibongkar dengan kebenaran, ujar Dwi Rama. Mantap, mudah-mudahan terbukti Allah SWT akan membuka aibnya, ujar Andi Palopo. Mantap bang, ini namanya orang berani, sudah menulis Jokowi Undercover. Sekarang Bang Bantri melaporkannya, patut didukung dan dicontoh oleh rakyat yang memiliki bukti-bukti untuk mendukung Bang Bantri, kata Siti Rukiah. Nah, ini ada progres namanya. Bang T harus bertindak melanjutkan ke pengadilan agar semua diselesaikan secara hukum dan agar semua menjadi jelas siapa yang benar atau salah, karena ini masalah menyangkut masalah negara, ujar Andilo. Mulutmu harimaumu suatu saat akan berlaku.
kata Kenlu. Pantesan mau berkuasa terus, takut ketahuan palsunya, ujar Idra Faisal. Gimana gak hancur negara kita? Presiden kita ijazahnya palsu. Pantas disetir sana sini, makan tuh pilihan kalian, ujar Hermanto. Dari awal ingin nyapres saja udah bohong, pantas saja sampai saat ini pun masih, ujar Ojit Atato. Orang kayak jelek ini, wajahnya kelihatan wajah pecundang, ujar Muhammad Santos. Betul Pak, usut sampai tuntas itu. Kalau perlu keluar dari presiden biar aman sentosa buat Indonesia, kata Jenisan. Lanjut Bang, kasih tahu Biorka. Semoga penjajah ini cepat berakhir, kata Kokodot. Kita akan menonton sinetron peradilan, judulnya Peradilan Karet. Kita saksikan tayangnya akan diulur hingga belar sampai 2024. Asas dasar manfaatkan waktu jabat, kata Mampili. Alhamdulillah, mudah-mudahan terungkap ijazah palsunya seperti sifat penuh kebohongannya. Allah maha di mana bisa, kata user. Pantas pelongok-pelongok, bahasa Inggrisnya kayak anak PAUD, hasil kardus digembok, ujar Muhammad Setia Ramadhani. Kalau ini memang benar, para pejabat negara mulai pejabat yang terendah sampai pejabat tertinggi, pihak terkait perlu diberhentikan. Gawat-gawat, kata Risman. Gak bakal diproses, rezim dan dikuasai oligarki dan si Juki itu kan bonekanya, ujar Alia Azhara. Negara oligarki ini gak perlu presidennya sekolah atau punya ijazah asli. Yang penting pintar berbohong dan pura-pura pelonggak-pelonggok. Jadilah presiden, kata Andriani. Ijazah palsu, gimana ini? Negara ini presidennya ijazah palsu, ujar Krishna Putra. Nyinyir mulutnya, kalau terciduk nangis-nangis minta maaf, kata Dewa Asmara. Akibat takut 3 periode, segala cara dihalalkan Kadrun, ujar Tono Kendo. Pembohong, janji palsu, ijazah palsu, syarat utama jadi presiden 2019, kata Kadrun Cebok. Bravo Bunga Bambang Tri, maju terus umat dan rakyat bersama Anda, kata Syafri Hagi. Jangankan Presiden Jokowi, Sambo aja penanganan hukumannya penuh sandiwara, kata Pangeran Cemon. Penuh kepalsuan, hasilnya pasti carut marut, terbuktikan, ujar Ahmad. Waduh, gawat, andai memang betul si Mukidi cuma tamatan SD, kata Timur Putra. Kalau memang pernah kuliah di UGM, kenapa mahasiswa UGM gak pernah reunian sama dia dan gak pernah ketemu waktu kuliah? Dan ternyata benar, dia gak terdaftar pernah kuliah di UGM, ujar Suharmai Jiti. Jika benar palsu, maka ijazahnya palsu, maka bisa dipenjarakan semua yang terkait, apalagi ijazah dipakai untuk pencapresan. Jika benar palsu, maka rakyat sudah dibohongi. Lanjut Bang, kata Cuma Juwandi. Semua serba palsu. Hasil pilpres juga palsu akibat balik data, kardus digembok dan lain-lain, ujar Zero. Alhamdulillah, tapi ditunggu apakah berani bertindak. Jika hukum kita dibuat orang kecil dan buat para ulama, jika hukum bersentuhan dengan rezim penguasa, seakan hukum cuma sinetron, lama-lama dialihkan perhatian dan hilang. Salam waras, ujar Nugroho. Maju terus, pantang mundur, bukalah segala kebanggaan rezim ini. Wah, gawat nih, ujar Tintin Setiawati. Allah yang maha tahu. Pantesan bahasa Inggrisnya belepotan, tambah lagi baca Al-Fatihah saja kagak bisa. Ternyata ijazahnya odong-odong, ujar Mikuan. Lanjutkan jika benar, awas rezim tipu-tipu, kata Edi Sarwoko. Buset dah, ijazah SD, SMP, dan SMA palsu. Presiden loh, kok bisa, ujar Tiswan Rustam. Percaya Bambang Tri, ijazah palsu, berarti presidennya juga palsu. Harus diusut walau presiden, mantap, kata Marwan Hakim.
Perlu dibuktikan biar jelas siapa yang benar, siapa yang suka bohong. Jangan cuma komentar itu hak itu bohong. Bongkar terus bung, yang mana yang jujur, ujar Yusan. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.